Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur sama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berkesempatan berkumpul bersama Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tidak hanya untuk sharing seperti yang Pak Fauzi katakan, ini sekalian reuni juga Pak Fauzi. Jadi ada beberapa teman-teman SMA, SD, ada Kak Rita, Kak Dina, Kak Dian. Ada beberapa yang lupa namanya, mohon maaf. Ada Yuni, ada beberapa teman-teman yang satu alumni SD atau SMP. Alhamdulillah senang sekali berada di antara bapak dan ibu sekalian. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah contoh pendidik, contoh pengasuh yang luar biasa, mendidik. Selain mendidik anak, kemudian mendidik juga para sahabat dan umatnya sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat, insya Allah. Hari ini saya ditugaskan, diberikan amanah oleh teman-teman dari Sabir untuk membahas tentang bonding. Kita tahu bahwa kita punya anak, kemudian anak itu bersama-sama kita, tapi mungkin kadang-kadang kita perlu evaluasi, apakah anak kita itu memang bersama kita atau jasadnya aja sama kita, sedangkan pikiran, perasaan mereka tidak nyaman dengan kita. Nah, sebelum memulai pembahasan sharing kita nanti, saya akan sajikan satu video. Kita lihat bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini film ini judulnya Boys Don't Cry. Anak laki nggak boleh nangis. Ada satu momen ketika seorang laki-laki menganiaya istrinya, gitu ya. Dan ketika dirunut-runut ke belakang, ternyata akibat dari kekeliruan ketika pengasuhan, seperti itu. Jadi ketika di awal, sejak bayi, sejak kecil, si anak tidak dibolehkan untuk menangis. Artinya si anak diajarkan untuk mengabaikan perasaannya, sehingga itu terus menerus berjalan seiring waktu sampai dia besar, dan akhirnya dia juga tidak terlalu peka dengan perasaan orang lain. Kenapa? Karena orang tuanya juga mengabaikan perasaannya. Jadi akhirnya yaitu tadi, perasaan istrinya pun akhirnya diabaikan, itu malah akhirnya bisa menimbulkan kekerasan seperti itu. Nah, jadi sangat berbahaya sekali ketika pengasuhan yang keliru ini akan membangun mental atau karakter anak yang akhirnya bisa berbahaya. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita dijauhkan dari karakter yang seperti itu tadi. Tentang bonding itu adalah keterampilan atau kemampuan memahami anak, gitu, sehingga terbangun kelekatan dan kedekatan. Karena sebutannya adalah keterampilan atau kemampuan, ini sama seperti keterampilan menulis, sama seperti keterampilan bersepeda, keterampilan apalagi misalnya memasak, seperti itu. Bahasa keterampilan atau kemampuan itu menunjukkan bahwa kegiatan ini bisa kita pelajari, bisa kita latih, dan insya Allah kita akan bisa sukses, bisa selesai, bisa tuntas menyelesaikan tugas ini. Kita mulai dari apa itu anak, ya, siapa anak itu, siapa, seperti itu.
Kita punya anak, mungkin Bapak Ibu punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 mungkin ya. Tapi sebenarnya siapa sosok anak itu gitu? Apakah mereka orang yang sama? Apakah mereka orang dewasa dalam tubuh yang kecil? Apakah mereka memang anak-anak yang berbeda sesuai dengan tahapan perkembangannya? Kalau dilihat dari teori perkembangan anak, masa kanak-kanak itu selesai di 12 tahun, sedangkan lanjut kemudian sampai di remaja sekitar 18 sampai 19 tahun, kemudian baru digolongkan menjadi orang dewasa di 19, 18 atau 19 tahun ke atas. Kalau di undang-undang negara kita, anak-anak itu kan yang di bawah umur 18 tahun gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh dari teori ini. Cuman kalau misalnya kita bandingkan dengan pendidikan Islam, perbedaannya hanya di sini. Di masa puber remaja ini di pendidikan Islam itu tidak dikenal gitu. Jadi setelah anak-anak fasenya langsung fase dewasa gitu ya. Jadi setelah anak-anak mungkin dia umur 14, 13, 14 atau 12 tahun dia akil balik, maka dia harus menjadi sosok yang dewasa. Dan harusnya karena konsekuensi setelah umur itu dia adalah orang yang dewasa, harusnya kita mempersiapkan si anak sejak dini gitu. Jadi sosok dewasa itu seperti apa? Paling tidak dia harus mandiri ya, harus selesai dengan kebersihan dirinya, harus selesai dengan kebutuhan dirinya seperti itu. Kita nggak ngomong nafkah gitu, mungkin terlalu kecil kalau diajak ngomong nafkah umur 13-14 tahun. Nah mereka harus selesai dengan itu gitu. Nanti kita introspeksi apakah anak-anak kita yang sudah umur 14, 13-14 tahun ini udah selesai dengan dirinya sendiri. Apakah sudah bisa mencuci sendiri, bisa setrika baju sendiri, sudah bangun tidur nggak usah dibangunin sendiri gitu. Itu kan contoh sosok dewasa. Nah kalau misalnya itu belum tercapai, maka mungkin kita harus sadar bahwa kita masih punya hutang pengasuhan gitu. Harus ada yang kita lakukan lebih supaya hutang-hutang itu terbayarkan. Nah ini perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Nah kalau ini teorinya kan teori dari orang Barat gitu. Kalau orang Barat juga, kenapa muncul masa remaja, masa puber? Karena mereka tidak mempersiapkan si anak untuk menjadi dewasa, sehingga di masa-masa ini kan ada perubahan-perubahan tubuh, perubahan fungsi tubuh, perubahan gejolak emosi dan sebagainya, sehingga di sini disebutkan remaja mengalami krisis identitas. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan pendidikan Islam, anak-anak Muslim ya harusnya sebelum akil balik dia selalu diwanti-wanti. Nanti setelah khitan atau setelah misalnya setelah mohon maaf misalnya setelah ada tanda mimpi basah atau siang perempuan setelah haid, adik atau kakak sudah menanggung sendiri dosanya seperti itu. Artinya dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sedangkan di Barat di sini diberikan periode waktu sekian tahun untuk menyelesaikan krisis identitas seperti itu. Jadi kalau di Barat itu masa-masa ini masa-masa yang paling banyak masalahnya. Cuman kalau kita bandingkan juga dengan kondisi masyarakat kita, mungkin kontaminasi juga dengan pendidikan Barat, sehingga di masa remaja anak-anak kita juga masih kebingungan. Saya ini siapa, gitu ya. Nanti kita akan bahas di depannya. Yang sebelah sini ini adalah teori perkembangan kognitif gitu. Jadi di awal masa 0 sampai 2 tahun ini perkembangan kognitifnya lebih kepada sisi sensori motorik gitu. Jadi makanya anak dikasih stimulus ya, memegang, menggenggam, guling-guling segala macam, atau merasa makanan yang bermacam-macam supaya sel-sel sarafnya itu terpancing, terstimulasi gitu, sehingga itu akan meningkatkan, akan memacu perkembangan di otak anak. 0 sampai 5 tahun itu kan
proses perkembangan otak, sel-sel otak itu sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Kemudian di tahun 2, di umur 2 sampai 6 atau 7 tahun, ini masuk ke praoperasional, masuk ke tahap praoperasional. Di tahap ini anak-anak mulai memberikan simbol-simbol seperti itu. Anak-anak mulai mempelajari dunianya lebih luas. Kalau di sini dunianya hanya ayah, ibu atau keluarga dekat. Kalau di sini anak-anak sudah mulai meluaskan orientasi dunianya seperti itu. Kemudian di berikutnya di umur 7 sampai 11 atau 12 tahun dia mulai bereksplorasi. Dia mulai, kalau di sini dia mulai belajar aturan, dan masih belajar aturan. Di sini dia sudah mulai mematuhi aturan. Harusnya dia harus bisa mematuhi aturan. Kemudian kalau di sini dia masih egosentris, artinya dia menilai, memaknai dunia itu menurut versi dia, persepsi dia sendiri gitu. Makanya kadang-kadang anak umur 2 sampai 6 tahun itu agak pelit ya. Kita minta dibagikan apa? Kue atau mainannya, biasanya dia nggak mau kasih. Atau misalnya ibunya menggendong anak orang lain gitu, nah dia akan cemburu seperti itu. Nah, itu disebut dengan egosentris. Bapak Ibu harus membiarkan, memuaskan rasa egosentrisnya itu gitu. Supaya apa? Supaya ketika ini sudah puas di masa ini, dia akan memahami apa artinya berbagi, sehingga akhirnya dia akan pelan-pelan dia akan matang secara kognitif. Nah, kalau di sini dia sudah mulai bisa membaca persepsi-persepsi orang lain. Makanya dia mulai harusnya dia sudah mulai mematuhi aturan-aturan yang ada di sekitarnya. Di umur 7 atau 12 tahun. Ini masa-masa menjelang akil balik gitu ya. Masa ini 7 sampai 12 tahun, kemudian nanti berakhir di operasional formal. Nah, di operasional formal ini anak yang umur 12 tahun ke atas, termasuk kita, sudah mulai memahami, sudah bisa memahami hal-hal yang abstrak seperti itu. Kalau di sini mungkin kita sudah, walaupun kita nggak tahu ya gimana kondisi setelah kematian, tapi paling tidak kita sudah bisa membayangkan, gitu ya. Dengan ilmu-ilmu yang sudah kita punya, kita bisa membayangkan, kita bisa memaknai bagaimana nanti setelah kematian misalnya. Itu kan sangat abstrak. Belum ada di sini yang pengalaman ya. Sudah ada? Belum ya. Nah, karena kita tidak ada di antara kita yang punya pengalaman tentang kehidupan setelah kematian, tapi dengan adanya ilmu-ilmu itu kita bisa membayangkan gitu, sehingga itu terinternalisasi dan kita akan berjaga-jaga dengan perilaku atau sikap kita gitu ya, supaya tidak paling tidak masuk neraka, tidak dapat siksa kubur dan sebagainya. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kita jauh dari siksaan kubur. Nah, kalau di anak-anak itu nggak nyampe gitu. Makanya ada anak-anak, misalnya saya pernah dengar bahasa si anak yang orang tua perempuannya meninggal gitu ya. Beberapa waktu kemudian kan sering diajak sama ayahnya ke kuburan ibu. Dia pulang, itu umur TK lah gitu. Dia pulang, ayah udah lama kita tanam, mama kok nggak tumbuh-tumbuh gitu. Dia kira kayak tanam pohon pisang gitu kan, akhirnya tumbuh. Nah itu jadi dia hanya memaknai kondisi yang ada di luar dia itu seperti simbol-simbol seperti itu. Ada pohon ditanam, dia akan tumbuh gitu. Harusnya manusia ditanam, dia juga akan tumbuh seperti pohon-pohon. Seperti itu. Jadi di 7 sampai 12 tahun anak berpikir konkret ya, sudah paham aturan, tapi dia hanya memahami hal-hal yang bisa dilihat oleh matanya. Sedangkan di 12 tahun ke atas, anak sudah bisa kita ajak untuk melakukan analisa. Anak sudah bisa kita mintai pendapat, seperti itu. Berikutnya ada teori perkembangan psikososial. Gitu. Nah, di teori ini membicarakan tentang bagaimana anak membangun hubungan sosialnya dengan lingkungan luar. Di tahap ini, di tahap 0 sampai 2 tahun, anak akan mengembangkan rasa trust dan mistrust. Kalau misalnya
kebutuhan di atas ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengalami hal-hal yang ada di bawah ini. Gitu. Nah, kalau misalnya basic trust ini tidak terpenuhi, ketika dia menangis, ibunya nggak datang, ya, masa-masa bayi, kemudian misalnya kalau dia pingin dipeluk, dia pingin makan, dia pingin minum, hal itu nggak datang, maka dia akan mengembangkan rasa basic mistrust, putus asa, gitu. Dunia ini tidak nyaman, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di basic trust ini terpenuhi, maka di tahapan selanjutnya dia akan mengembangkan rasa otonomi. Saya mampu melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan, bisa berjalan, ya, bisa merangkak berjalan, bisa memegang dan hal-hal kecil lainnya. Nah, kalau misalnya di sini dia tidak terpenuhi, maka berikutnya dia akan menjadi anak-anak yang malu dan ragu, anak yang pemalu dan anak yang peragu. Gitu. Nanti kita cek sama-sama anak-anak kita. Nah, kemudian kalau di sini di otonomi ini sudah selesai, ya, dia bisa melakukan hal-hal kecilnya sendiri. Kemudian dia akan berlanjut di tahap prasekolah dengan kondisi punya inisiatif, gitu. Mau melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan dengan posisi yang lebih luas lagi. Dia merasa bisa misalnya menggambar, bisa menuntaskan tugas-tugas dan punya rasa tanggung jawab, gitu. Sedangkan kalau misalnya rasa ini yang dia kembangkan, dia pemalu, dia peragu, akhirnya di tahap prasekolah dia merasa dia mengembangkan perasaan bersalah, gitu. Kayaknya saya nggak mampu, gitu. Kayaknya saya nggak seperti kawan-kawan, saya nggak bisa, gitu. Kemudian kalau misalnya di tahapan ini dia punya inisiatif, dia punya ide-ide baru, di tahap sekolah dia akan mengembangkan perasaan industri, ya, kemampuan industri. Dia bisa melakukan, dia bisa merancang sesuatu yang sederhana dan dia bisa juga menuntaskan hal itu. Dia bisa menunjukkan bakat-bakatnya, seperti itu. Sedangkan ketika dia mengembangkan rasa bersalah tadi, dia akan menjadi orang yang rendah diri, yang tidak berharga, gitu. Begitu seterusnya, ketika remaja dia anak-anak yang bisa mengembangkan sikap industrinya, dia akan menjadi remaja yang punya identitas. Saya akan jadi orang seperti ini, orang dewasa yang saya akan menjadi calon guru, saya akan menjadi orang dewasa seperti mama, saya akan menjadi begitu dan seterusnya. Nah, sedangkan ketika dia mengembangkan rasa kurang berharga atau rendah diri, maka di sini dia akan merasakan kebingungan identitas, gitu. Kebingungan tentang perannya. Sebenarnya ini saya pantas nggak ya dianggap sebagai anak? Nanti kalau misalnya di usia ini biasanya kan sudah mulai suka dengan lawan jenis, gitu. Pantas nggak ya saya punya pasangan? Pantas nggak ya orang suka sama saya, gitu. Atau ketika di sini ketika di belakang ini tidak terpenuhi, tidak full, kebutuhannya tidak full, disinilah mulai muncul, nauzubillah, ciri-ciri, ya, ciri-ciri orang-orang yang dengan penyimpangan seksual, seperti itu. Itu nanti pembahasannya akan panjang. Apalagi misalnya ada pengalaman-pengalaman pelecehan seperti itu, ya, atau ada peran-peran orang tua, peran ayah atau peran ibu yang tidak sempurna, tidak dia dapatkan secara utuh. Nah, disinilah timbul krisis itu, seperti itu. Dan seterusnya ketika dewasa ada intimasi, ketika punya pasangan, kemudian generativity, punya kebijaksanaan, kemudian ego integrity. Jadi semakin tua juga semakin punya kebijaksanaan, gitu. Orang-orang yang selesai dengan tahapan sebelumnya, dia akan mengakhiri hidupnya dengan sosok yang benar-benar utuh, seperti itu. Sedangkan mereka yang tidak selesai dengan masa lalunya, mereka akan menjadi orang yang isolasi,
cenderung mengisolasi, menyendiri, kemudian stuck, berhenti, macet. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya hanya menjadi beban orang lain seperti itu, dan menjadi putus asa di akhir hidup. Nauzubillah, mudah-mudahan kita juga tidak termasuk golongan yang seperti itu. Kembali ke prinsip dasar pengasuhan, ya, di dalam Al-Quran Allah tegaskan surat Al-A'raf ayat 172, ada bahasa alastu birabbikum. Di sini sebenarnya prinsip pengasuhan itu bahwa kita bacakan aja. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Jadi sebenarnya kita sering mendengar hadis ya, bahwa anak yang lahir itu seperti kertas putih gitu ya, seperti atau kadang ada yang mengistilahkan seperti kertas kosong. Orang tua dan lingkungannya lah yang menjadikan dia Nasrani atau gimana ya, saya lupa, atau majusi gitu ya. Pokoknya kondisinya kosong seperti itu. Kalau kita lihat dari bahasa alastu birabbikum, sebenarnya tidak kertas kosong, tapi sesuatu yang Allah ciptakan sudah dengan hal-hal yang terinstal gitu. Itulah fitrah manusia. Jadi setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah bahwa dia mengenal Tuhannya, dia mengakui Tuhannya seperti itu. Dan Allah memberikan, ya, menganugerahkan setiap bayi-bayi yang lahir itu dengan fitrah kemanusiaan seperti itu. Nanti kita lihat ada beberapa fitrah. Sehingga harusnya tidak ada bahasa anak nakal, anak bodoh seperti itu. Karena semuanya sama gitu. Semuanya sama dengan kefitrahan yang Allah berikan. Tinggal kita, orang tua, guru, lingkungan membangun fitrah tersebut sehingga si anak menjadi manusia yang paripurna. Ada beberapa aspek fitrah manusia ya yang ada setiap bayi itu lahir. Yang pertama adalah fitrah keimanan seperti yang tadi kita lihat. Nah, ini adalah gairah cinta kepada agama, kepada Allah dan kepada Rasul gitu. Mau bayi muslim, bayi bukan muslim, semuanya sudah dengan fitrah keimanan. Kemudian fitrah bakat, setiap orang punya bakat yang unik dan bisa diasah menjadi kompetensi. Jadi bakat itu sebenarnya baru berupa potensi, ya. Kemudian ketika dia diasah, dia akan menjadi kompetensi. Kemudian fitrah belajar dan bernalar. Nah, jadi nggak ada yang namanya anak-anak malas, gitu. Nggak pernah ada anak-anak yang malas karena sejak awal dia sudah memiliki fitrah belajar, gitu. Anak-anak kita misalnya yang masih kecil, dia pasti punya keinginan untuk bangkit, untuk merangkak, untuk berdiri. Nah, itu kan fitrah belajarnya gitu. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang gagal, tapi dia terus berusaha sehingga dia bisa berdiri dan berlari. Kemudian ada juga fitrah perkembangan. Fitrah perkembangan ini bahwa setiap anak itu berbeda-beda tahapan perkembangannya, sehingga tidak ada yang sama. Bahkan anak-anak yang berasal dari orang tua yang sama gitu. Jadi dia akan tumbuh indah sesuai dengan waktunya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak teman kita yang hafalannya sudah banyak atau yang matematikanya lebih pintar, sedangkan anak kita tidak seperti itu, bapak ibu cukup bersabar aja, terus diasah bakat-bakatnya, potensi-potensinya. Insya Allah satu hari nanti dia akan menunjukkan potensi yang dia punya. Kemudian fitrah seksualitas dan cinta, yaitu memahami dan bisa berperan sesuai dengan identitas seksualnya. Nah, ini juga sudah Allah berikan sekalian ketika si anak itu lahir. Kemudian fitrah individualitas dan sosialitas. Di 0 sampai 3 tahun seperti yang kita bicarakan tadi, ini adalah fitrah individualitas. Jadi dia lebih
ke persepsi dia sendiri. Sedangkan di umur 3, 4 dan seterusnya dia mulai mengembangkan kemampuan sosialitasnya. Kemudian fitrah estetika dan bahasa, ya, setiap kita pasti punya kesukaan-kesukaan tertentu. Setiap kita juga punya cara bicara, gaya bahasa tertentu. Nah, ini juga termasuk dalam 8 aspek fitrah yang ada pada manusia. Dan yang terakhir adalah fitrah fisik dan indera, ya. Jadi aktif, mau berinteraksi dengan alam seperti posisi kita hari ini, luar biasa. Kemudian keinginan untuk mencapai kebahagiaan dan keadaan yang menenangkan. Nah, bahagia dan menenangkan ini, ya, mencari kebahagiaan dan kondisi yang menenangkan ini juga sangat terkait dengan prinsip kerja otak kita, gitu. Jadi Allah berikan aspek fitrah ini, ya, sepaket ketika si bayi lahir, sekaligus dengan pertumbuhan atau perkembangan fungsi otaknya. Kita semua punya bagian, ya, organ yang paling penting di kepala kita semua, yaitu otak. Dengan prinsip kerja pleasure seeking, gitu. Bapak Ibu tentu punya kesukaan-kesukaan tertentu. Bapak Ibu tentu punya keinginan untuk pergi ke tempat tertentu atau mencapai satu titik tertentu. Nah, itu yang disebut dengan pleasure seeking. Nah, ketika kita sudah mencapai kondisi tersebut, biasanya kita akan merasa senang luar biasa. Nah, senang luar biasa ini, itu tandanya ada kelenjar atau ada hormon, ya, ada zat yang keluar dari otak kita, membanjiri otak kita, sehingga kita merasa tenang, nyaman, dan itu akan menyehatkan kita, seperti itu. Nah, ukuran otak ini hanya 1/10 dari bagian tubuh dengan berat hanya 0,5 kilo, tapi membutuhkan 1/5 dari kebutuhan tubuh terhadap darah. Jadi paling banyak membutuhkan darah di otak. Ini adalah organ yang paling penting, fungsinya berpusat. Semua fungsi organ berpusat di otak, ya, baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Misalnya jantung, ya, fungsi lambung dan sebagainya itu pusatnya di otak. Bekerja dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Kalau misalnya bapak-bapak tidur pun, ya, posisi tidur pun itu 30% otaknya tetap bekerja. Sedangkan ibu-ibu hampir 90% dalam kondisi tidur, 90% fungsi otaknya bekerja. Jadi mohon dipahami ibu-ibu, ketika bapaknya tidur, kalau ada sesuatu di luar itu bapaknya nggak bangun, ya memang seperti itu orang laki-laki, gitu. Kalau ibu-ibu mungkin kedengaran suara anaknya atau anaknya balik aja langsung terkejut, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai jadi masalah gitu. Ini anak bangun bapaknya tapi nggak respon gitu. Ya memang kondisinya seperti itu. Hanya 30% yang masih aktif ketika kondisinya tidur. Luar biasa potensi kita, ya, ibu-ibu. Bahkan saklar on off manusia itu ada di otak. Jadi dokter itu ketika memutuskan seseorang itu meninggal, itu dilihat salah satunya dari kinerja otak, kayak gitu. Selain nanti dibandingkan dengan kerja jantung. Kalau misalnya jantung dan otak sudah berhenti, berarti sudah off. Tapi kalau jantung berhenti, otak masih jalan, itu belum dikatakan meninggal. Gitu. Nah, cara kerja otak itu sangat luar biasa, sangat cepat. Kalau kita kena api saja, ya, kena panas, wajan panas, berapa detik dari posisi kena wajan kita tarik menjauh? Ada 10 detik, 5 menit, langsung sepersekian detik, gitu. Jadi begitu kena di bagian indera kita, itu otomatis langsung tersambung ke otak dan langsung otak memerintahkan tangan kita untuk menarik, dan posisi itu dalam waktu yang sepersekian detik. Luar biasa. Sehingga dengan kemampuan otak yang sebegitu besarnya, ya, perlu kita lihat, perlu kita cermati bagaimana cara kita untuk mensimulasi anak-anak kita. Nah, setiap bagian otak ini punya fungsinya masing-masing. Jadi otak ini kan kalau ditarik garis dari tengah alis ke belakang,
itu terbagi dua, ada otak kiri dan otak kanan. Sedangkan kalau misalnya dilihat secara utuh, ada bagian depan prefrontal cortex namanya. Ini bagian yang paling lama matangnya. Biasanya di umur 20 tahunan. Makanya kalau misalnya ibu-ibu mengingatkan si anak, misalnya apa ya, kalau mandi pakai sabun atau pakai sampo kayak gitu ya. Kalau 1-2 kali si anak masih belum patuh, itu memang seperti itu gitu. Karena belum saatnya dia mengerti gitu. Jadi harus berulang kali. Misalnya bangun pagi harus sebelum subuh gitu. Nah, itu memang harus berulang kali kita sampaikan gitu. Jangan bosan, jangan membandingkan dengan anak orang lain yang bangunnya mungkin lebih cepat, lebih bagus, lebih sopan dan sebagainya. Tapi berulang-ulanglah sampai kondisi prefrontal cortex-nya itu matang. Jadi anggap aja oke ya, PFC anak saya belum matang, sedangkan PFC anak orang lain sudah matang. Seperti itu. Di sini ada bagian persepsi, konsep, kemudian di sini ada orientasi, di bagian samping sini auditori, pendengaran, memori, dan bahasa. Kalau di bagian belakang visual, proses penglihatan. Nah, kalau misalnya dipotong ya, dibelah, otak kita ini dibelah, maka akan ada satu bagian di tengah ini yang disebut dengan limbic system. Jadi secara garis besar tadi ya bagian korteks, sedang PFC itu bagian depan, di belakang dahi. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kalau lembu, kambing itu juga punya otak, tapi tidak punya PFC, tidak punya akal. Di sini di tengah ini ada namanya limbic system, gitu. Di bagian sini ada hipotalamus. Hipotalamus itu pengaturan tentang keseimbangan, kemudian rasa lapar, kemudian rasa nyaman tidak nyaman itu di bagian sini. Sedangkan yang biol ini lebih ke emosi, gitu. Nah, di sini ini batang otak. Jadi setiap ada informasi, setiap ada stimulasi, setiap ada sesuatu ya yang ditangkap oleh tubuh melalui indera kita, apakah penglihatan, dari rasa di kulit atau di mulut, di hidung dan sebagainya, itu akan masuk ke otak melalui batang otak. Uniknya di batang otak ini, di otak reptil ini, di sini cara kerjanya adalah cara kerja darurat seperti itu. Jadi prinsipnya fight or flight, menyerang atau lari, gitu. Kalau misalnya ada bentakan, kalau misalnya ada bahaya, maka otak ini akan bekerja. Kita serang atau kita lari. Misalnya kita sedang duduk di sini, kemudian ada kebakaran, gitu. Nah, otak ini yang bekerja. Sebagian dari kita mungkin lari, tapi sebagian dari kita mungkin mencerna, ya, mencerna artinya di sini di sini sudah dilewati, gitu. Tidak panik. Tapi kalau panik, otak ini yang bekerja. Makanya otak ini paling cepat mulai matangnya. Jadi sejak bayi pun ini sudah mulai berfungsi, sedangkan di PFC ini belum. Gitu. Nah, jadi ini fight or flight. Akibatnya apa? Kalau misalnya anak belajar dalam kondisi kita marah, anak belajar dalam kondisi tertekan, ilmu-ilmu yang masuk itu tidak akan nyampe ke bagian sini dan bagian PFC. Gitu. Jadi sia-sia aja. Kalau misalnya lagi marah, mending ibu atau bapak pisahkan diri dulu. Kalau kita udah tenang, baru kita temani lagi. Gitu. Karena kalau misalnya anak nggak tenang, anak nggak nyaman, sia-sia aja, nggak akan masuk. Kalaupun masuk, tidak sempurna. Bagaimana supaya informasi itu masuk ke PFC? Dia harus melewati limbic system ini. Di sini emosi, kesenangan, ya, semangat, takut juga ada di sini. Ya, setelah kalau dia tidak selesai di reptil tadi, artinya dia tetap harus menghadapi kondisi tersebut, maka
itu akan memicu emosi negatif, yaitu rasa takut. Nah, kalau misalnya di sini dia senang, dia mendapatkan informasi itu dalam keadaan tenang, nyaman, aman, maka informasi itu akan mengalir lagi ke PFC. Nah, disinilah berkumpul ilmu-ilmu, ya, pemahaman-pemahaman, sehingga si anak nanti bisa mengembangkan, bisa melakukan analisa, bisa memaksimalkan logikanya, dan satu saat dia akan bisa menjadi orang-orang yang bijaksana seperti itu. Dia bisa membuat keputusan yang bagus, dia bisa mempertimbangkan, dia bisa membuat alasan, melakukan analisa yang lebih dalam, itu di bagian sini. Nah, bagaimana cara kita menyentuh emosi anak supaya bagian sini berfungsi optimal gitu. Bapak Ibu ingat, ini matangnya itu di umur 20 tahunan. Jadi perlu memaksimalkan bagian emosi ini supaya bisa menstimulasi, bisa membantu mematangkan bagian PFC ini. Nah, bagaimana menyentuh emosi anak? Yang pertama dengan sentuhan fisik. Kemudian sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, terutama yang menjelang remaja. Menjelang remaja itu kan hormon-hormon anak laki-laki dan perempuan kan mulai berubah gitu. Nah, pada anak perempuan bagian kulitnya itu lebih lembut seperti itu. Sedangkan pada anak laki-laki bagian kulit itu lebih menebal. Sehingga kalau anak laki-laki kita elus, kita sayang, itu nggak terasa gitu. Jadi lebih bagus kalau mau menyentuh anak laki-laki, dipeluk pundaknya, kemudian ditepuk-tepuk gitu. Kalau anak perempuan bisa dibelai, bisa disayang seperti itu akan terasa ke si anak, sehingga menimbulkan emosi, rasa nyaman dan rasa bahagia. Kemudian yang kedua, meluangkan waktu. Meluangkan waktu ini tanpa nyambi ya, tanpa menyambi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi fokus dengan si anak. Kemudian memberikan layanan, apa yang dia minta kita sediakan. Kemudian pujian apa yang dia lakukan kita apresiasi. Dan yang terakhir adalah hadiah. Kita cek ya, kita tebak kira-kira dia butuh apa, kemudian kita berikan hadiah yang spesial untuk si anak. Di umur 0 sampai 3 tahun ini wajib 55 ini wajib kita berikan kepada si anak. Wajib ada. Sedangkan 3 tahun ke atas minimal ada 1 sampai 2 bahasa tubuh yang sering kita lakukan. Kadang-kadang anak lebih suka pujian. Dia mungkin nggak terlalu minta sentuhan fisik. Yang penting ketika dia datang ke kita, Umi bagus nggak bajunya? Umi bagus nggak jilbab ini dengan baju ini? Seperti itu. Nah, itu kita sampaikan pujian-pujian kepada pilihan si anak. Atau misalnya dia hanya ingin orang tuanya di samping, kayak gitu, nggak perlu bantu, yang penting ditemenin. Ada juga anak yang seperti itu. Nah, berarti dia membutuhkan bahasa kasih yang nomor 2. Atau ada juga anak-anak yang dikit-dikit mau pelukan gitu. Ada ya, anak saya tuh yang nomor 3, kalau udah jumpa saya pasti meluk gitu. Walaupun di rumah, pas di rumah dari kamar ke kamar, kalau buat pembahasan pasti peluk gitu, seperti itu. Jadi itu kebutuhan sentuhan fisiknya. Silakan Bapak Ibu nanti melihat kembali kira-kira apa bahasa kasih yang benar-benar diinginkan oleh anak-anak kita. Nah, langkah-langkah untuk memahami anak, yang pertama adalah kita harus memahami pribadi anak seperti gunung es. Jadi kata-kata anak, sikap-sikap anak, perilaku anak itu hanya bagian kecil dari kepribadiannya yang besar. Seperti itu. Kenapa si anak meloncat di tempat tidur? Bisa jadi bukan mau membuat berantakan gitu, tapi hanya ingin melatih otot-otot kakinya. Dia cuma kepingin capek aja gitu. Karena kalau nggak capek, kayaknya nggak nyaman, nggak tenang seperti itu. Nah, kalau kita kan persepsinya beda. Gara-gara dia loncat, akhirnya kamar jadi berantakan. Maka ketika kita mau memahami anak, kita harus paham bahwa yang ditampilkan itu hanya bagian kecil seperti itu. Balik lagi ke yang tadi, fitrah anak. Tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak berharga. Semuanya adalah manusia-manusia yang berharga yang Allah titipkan ke kita.
Jadi perilaku, sikap, perkataan anak adalah hanya bagian kecil dari apa yang ada di dalam dirinya. Nah, tugas kita adalah mengorek kira-kira seperti apa sebenarnya pribadi anak-anak kita. Kemudian perlu waktu. Yang kedua, perlu waktu untuk berpikir atau melakukan analisa. Ini hanya bisa dilakukan ketika kita punya quality time dengan anak. Quality time ini bisa tercapai ketika masa ini kita berikan memang dalam kondisi yang rutin, ya. Kalau sekali dua kali itu nggak akan tercapai quality time-nya, tapi harus rutin. Apakah setiap hari, 2 hari sekali, atau kalau misalnya bapak ibu memang sangat sibuk, mungkin hanya pulang sekali seminggu, ya sekali seminggu itu quality time-nya. Kemudian menyenangkan, ya. Kalau menyenangkan hanya untuk kita aja, itu nggak efektif, tapi harus menyenangkan ke dua belah pihak. Kemudian ada interaksi, kedua belah pihak. Misalnya kalau main game online, sama-sama main game online kayak gitu, itu juga tidak efektif karena nggak ada interaksi langsung. Gitu. Jadi harusnya quality time dengan anak itu harus dengan interaksi dengan anak. Lebih bagus lagi dengan interaksi langsung. Yang ketiga. Mohon maaf nih, yang ketiga, kita perlu sediakan waktu yang lain hanya untuk melakukan observasi. Gitu. Kalau yang pertama tadi kan menyediakan waktu dengan anak seperti itu kan. Yang kedua, menyediakan waktu untuk quality time, ada interaksi. Nah, di luar itu kita perlu beberapa waktu, ya. Kita perlu menyediakan waktu untuk hanya melakukan observasi. Untuk apa? Ini melatih kita memahami makna dari perilaku anak sekaligus mengendalikan diri kita untuk sabar dan berpikir logis, gitu. Kalau misalnya kadang-kadang ya ibu pihak perempuan merasa yang banyak memberikan waktu ke anak itu kan ibu biasanya, ya. Ayah dengan kesibukannya di luar, walaupun sebagian ibu juga mungkin punya kesibukan di luar, tapi biasanya kedekatan anak kan lebih ke ibu. Gitu. Nah, apakah apakah quality time ayah berbeda dengan ibu? Bisa jadi enggak, gitu. Karena walaupun ayah berada di luar, ya, tapi cara berpikir logis ayah ini akan sangat mendukung sangat mendukung proses quality time antara anak dengan ayah. Kenapa? Karena kemampuan berpikir logisnya ayah itu mengalahkan banyaknya waktu ibu dengan anak, seperti itu. Kenapa? Karena makanya peran ayah ini sangat penting, karena pada posisi ayah ada daya kelenturan, ada daya tahan, dan ada daya kelentingan, dan ini sangat jarang dimiliki oleh ibu, gitu. Jadi quality time ibu dan ayah ya harusnya memang sejalan seperti itu, walaupun waktunya berbeda, tapi kalau dilakukan rutin dan konsisten, insya Allah ini akan dapat dirasakan oleh anak. Kemudian yang berikutnya, nah ketika melakukan poin-poin di atas, berarti 3 poin tadi ya, ini yang keempat. Pastikan kita tidak dalam kondisi lelah atau sedang melakukan pekerjaan yang lain. Kemudian kontak mata, ini kadang terabaikan gitu ya. Kita perlu mempertahankan kontak mata kita dengan anak. Supaya apa? Supaya transfer komunikasi itu berjalan dengan bagus. Kita aja kalau komunikasi kan saling melihat. Nah, kan akan berbahaya lagi kalau misalnya laki-laki melakukan komunikasi dengan perempuan lain, ya, laki-laki yang bukan pasangannya, melakukan kontak mata yang cenderung lebih sering, ini kan akan berbahaya. Seperti itu. Kenapa? Karena kontak mata itu bisa mentransfer bahkan sampai rasa, seperti itu. Makanya kontak mata yang dibenarkan itu adalah kepada anak dan kepada pasangannya saja. Dan ketika memberikan pertanyaan atau ketika berkomunikasi, usahakan menggunakan pertanyaan terbuka. Misalnya tadi dia loncat-loncat di kasur, kita bisa sampaikan apa yang adik rasa kalau adik loncat-loncat seperti itu, gitu. Kalau pertanyaan tertutup, adik loncat-loncat ya,
ya. Dan dengan intonasi yang tinggi itu menunjukkan kita marah. Nah, kalau sudah posisi marah, maka otak reptil anak yang akan terstimulasi, gitu kan. Tapi kalau dengan pertanyaan terbuka, dia juga akan mencari jawaban. Ya, ini akan melatih dia untuk memberikan alasan-alasan, gitu. Atau kita bisa memberikan kesempatan si anak dengan menggunakan pilihan. Misalnya seperti ini. Kalau dia loncat-loncat, atau misalnya seperti ini, kalau dia tidak mau bermain di luar, seperti itu. Sedangkan kita kepinginnya dia bermain dengan kawan-kawannya karena jam main, gitu. Kita bisa memberikan pilihan. Adik nggak mau main hari ini ya dengan kawan. Kalau adik nggak mau main hari ini nggak apa-apa. Kalau adik nggak mau main di luar dengan kawan-kawan hari ini nggak apa-apa. Adik bisa bermain besok. Menurut adik mau main hari ini atau mau main sekalian besok aja, seperti itu. Jadi ada pilihan-pilihan sehingga si anak bisa memilih dan terbuka kesempatan dia untuk mengekspresikan apa yang dia mau. Berikutnya, ketika kita bersama anak, usahakan suasana itu mengalir aja. Jadi nggak perlu kita rekayasa, nggak perlu dimodifikasi. Dan usahakan yang menentukan aliran itu adalah si anak sendiri. Jadi apa yang mau si anak selama tidak berbahaya, kita ikutin aja. Nah, ketika ini kita lakukan, insya Allah si anak akan merasa nyaman, akan merasa tenang bersama orang tuanya, dan ini akan meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Kembali lagi bahwa membangun bonding adalah keterampilan atau kemampuan, ya, dan ini bisa dilakukan dengan latihan, ya, artinya kita semua bisa meningkatkan bonding kita dengan anak. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan, ya, supaya yang kita lakukan ini benar-benar maksimal, dan kita harus komitmen. Bonding ini harus mampu kita lakukan seiring dengan pertumbuhan anak. Jadi setiap masa perkembangan anak ini kan berbeda-beda kebutuhannya. Kalau kita lihat tadi misalnya dari kebutuhan psikososialnya, ya, di tahap-tahapan ini anak kan sudah mulai meluaskan lingkungan sosialnya, seperti itu. Nah, paling bahaya, ya, ketika mereka meluaskan lingkungan sosialnya, mereka nyamannya di luar, seperti itu. Jadi tugas kita adalah mereka nyaman di luar, tapi mereka juga harus kembali ke orang tua, karena akan ada nanti masalah-masalah, akan ada nanti sesuatu hal, pilihan-pilihan yang harus mereka diskusikan, dan kawan yang bisa mereka diskusikan, ya, kawan atau orang yang bisa mereka percaya untuk mendiskusikan masalah mereka harusnya adalah kita sebagai orang tuanya. Bagaimana bila kita orang tua sudah melatih diri kita sendiri, kemudian sudah belajar, sudah komitmen, tapi anak-anak kita tetap aja kurang dekat, atau kita masih kurang kenal dengan anak kita masih kurang paham dengan anak-anak kita. Kita lihat ayat Al-Quran, ya, Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut, ya. Agama kita mengajarkan kita untuk berlaku lemah lembut, termasuk kepada anak-anak kita. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nah, jadi ini dari awal-awal sudah Allah peringatkan. Ketika kita bersikap kasar dengan siapapun, maka lawan bicara kita itu akan cenderung menjauh, gitu. Nggak akan ada orang yang nyaman dengan kata-kata yang kasar, sehingga kita harus berlaku lemah lembut. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Nah, kalau ketika ada sikap, ada perilaku anak-anak kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka perbesarlah maaf dan mohon ampun, dan buka ruang untuk bermusyawarah. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
Bertawakal ini pengertiannya kurang lebih ya tidak ragu-ragu. Jadi kalau misalnya kita udah yakin dengan apa yang kita inginkan, kemudian kita sudah melakukan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka yang kita lakukan adalah bertawakal dan tidak boleh ragu gitu. Kalau sudah berusaha maksimal, maka bertawakallah, serahkan semuanya kepada Allah. Kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Ketika ada anak soleh, ya, orang tua akan ridho, ya, pasti orang tua akan ridho. Kemudian Allah akan ridho. Nah, ketika Allah ridho, anak ini akan menjadi benar-benar anak yang soleh, gitu. Nah, bagaimana ketika ada anak yang tidak soleh? Anak yang tidak soleh biasanya orang tuanya cenderung tidak ridho. Memang anak nakal, memang anak yang nggak bisa dibilang, seperti itu. Memang anak keras kepala. Nah, ketika orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho, kan? Ridho Allah adalah ridho orang tua, gitu kan? Nah, ketika Allah tidak ridho, maka anak ini benar-benar menjadi anak yang tidak soleh. Nauzubillah. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya anak yang tidak soleh ini menjadi anak yang soleh? Maka hapus kata tidak di sini. Ini yang bisa kita kontrol. Ketika anak kita tidak soleh, ya, ketika anak kita melakukan kesalahan, selain kita nasihati, selain kita pahami apa yang dia lakukan, maka ridho, terima kondisi dia apa adanya, gitu. Nah, ketika orang tua itu ridho, maka ridho Allah juga akan turun. Mudah-mudahan si anak ini akan berubah. Yang punya hati anak kita itu siapa? Allah, gitu. Maka berdoalah supaya Allah yang membolak-balikan hati anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tema kali ini. Saya serahkan kepada moderator.